Perkenalkan, nama saya Yuliana Santalori Purba. Di sini saya akan membahas buku tentang sejarah pendidikan Indonesia era prakolonialisme Nusantara sampai reformasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas bab 1 tentang pendahuluan. A. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah sejarah pendidikan Indonesia merupakan mata kuliah bidang keahlian pada program sarjana pendidikan sejarah yang bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menguraikan konsep sejarah pendidikan serta merekonstruksi perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pelaksanaan pendidikan pada masa kerajaan bercorak Hindu-Buddha, masa penyebaran Islam, masa pengaruh Barat dan Jepang, hingga kemerdekaan dan perkembangan setelahnya. Materi yang dibahas mencakup pengertian sejarah pendidikan, guna sejarah pendidikan, perkembangan pendidikan di berbagai periode, pengaruh pendidikan kolonial terhadap pendidikan pribumi, serta berbagai kebijakan dan isu pendidikan di Indonesia. B. Rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas dalam proses pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis perkembangan pendidikan dari masa Nusantara klasik sampai dengan reformasi, serta memahami perubahan dari kesinambungan yang terjadi pada setiap periode. Melalui rencana ini, mahasiswa tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu merekonstruksi perkembangan pendidikan secara sistematis dan logis berdasarkan fakta sejarah. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menganalisis perkembangan pendidikan di Indonesia secara menyeluruh dari masa awal hingga era reformasi. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan komprehensif mengenai perubahan sistem pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga mampu melihat hubungan antara perkembangan pendidikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik pada setiap periode sejarah. Yang kedua, Kemampuan akhir yang diharapkan meliputi kemampuan mahasiswa dalam mengurai konsep sejarah pendidikan serta merekonstruksi pelaksanaan pendidikan pada berbagai masa, yaitu masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa pengaruh Barat dan Jepang, serta masa kemerdekaan. Kemampuan ini dirancang agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pendidikan secara kronologis dan mampu mengaitkan setiap periode dengan kondisi yang melatar belakangi. Yang ketiga, bahan kajian. Bahan kajian dalam mata kuliah ini mencakup berbagai aspek penting dalam sejarah pendidikan, mulai dari pengertian pendidikan dan sejarah pendidikan, guna sejarah pendidikan, hingga perkembangan di Nusantara pada masa Hindu-Buddha, Islam, dan masa kolonial. Selain itu, dibahas pula pendidikan kolonial Belanda, pengaruh politik etnis, pembaharuan pendidikan pada masa Jepang, serta perkembangan pendidikan pada masa kemerdekaan hingga periode modern, termasuk berbagai kebijakan dan inovasi pendidikan yang terjadi. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi studi,
literatur untuk memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Kegiatan resitasi untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi fakta sejarah, diskusi untuk membahas isu-isu pendidikan pada setiap periode, serta penugasan individu dan pengelompokan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Metode ini bertujuan agar mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Bagian kelima, pengalaman belajar. Pengalaman belajar dalam mata kuliah ini dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu transfer of knowledge dan inquiry. Transfer of knowledge digunakan untuk memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa, sedangkan inquiry mendorong mahasiswa untuk mencari dan menemukan informasi secara mandiri. Mahasiswa juga diberikan berbagai tugas seperti studi pustaka, penyusunan makalah, presentasi, serta analisis pengaruh pendidikan kolonial terhadap pendidikan pribumi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman terhadap materi. Yang keenam, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Penilaian dalam mata kuliah ini didasarkan pada kemampuan mahasiswa dalam memahami dan merekonstruksi perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Indikator penilaian meliputi kehadiran minimal 80%, keaktifan dan keseriusan dalam mengikuti perkuliahan, kelengkapan dan kualitas tugas, serta keikutsertaan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan skor minimal yang ditentukan, bobot penilaian terdiri dari tugas sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%, dengan mempertimbangkan aspek kejujuran, ketepatan, dan relevansi. Yang ketujuh, daftar referensi. Daftar referensi dalam mata kuliah ini terdiri dari berbagai buku dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan sejarah pendidikan Indonesia, baik yang membahas pendidikan secara umum maupun pada periode tertentu. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar pembelajaran dan sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam memperdalam pemahaman terhadap materi yang dipelajari. C. Petunjuk penggunaan buku ajar. Petunjuk penggunaan buku ajar disusun untuk membantu mahasiswa dalam menggunakan buku sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran. Buku ini dirancang berbasis aktivitas sehingga mahasiswa dapat belajar secara aktif melalui kegiatan pengalian informasi, simulasi, diskusi, dan penugasan. Dengan mengikuti petunjuk yang ada, mahasiswa diharapkan dapat mencapai pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan sistematis. Yang pertama, penjelasan bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, buku ajar ini berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap materi. Buku ini mendorong mahasiswa untuk aktif dalam proses belajar melalui kegiatan diskusi, penugasan, dan komunikasi, serta mengharuskan mahasiswa mengikuti pengalaman belajar yang telah direncanakan dan menghasilkan karya tulis sebagai bagian dari penilaian. Yang kedua, peran dosen dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, dosen berperan sebagai fasilitator dengan pendekatan student-centered learning. Dosen bertugas mendiagnosis kemampuan mahasiswa, memberikan tantangan agar mahasiswa berpikir aktif, mengaktifkan proses belajar, memantau perkembangan mahasiswa, serta mengevaluasi hasil pembelajaran melalui
berbagai bentuk penilaian seperti partisipasi, self-assessment, dan per-assessment. D. Bentuk evaluasi. Bentuk evaluasi dalam mata kuliah ini mencakup penilaian proses hasil belajar melalui berbagai kegiatan seperti tugas kelompok dalam mengkaji permasalahan pendidikan dari masa prakolonial hingga reformasi. Penyusunan review buku tugas individu dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia, serta pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator seperti kesesuaian penggunaan acuan, kejelasan kualitas informasi, metode serta kemampuan presentasi mahasiswa. Baiklah, bagian selanjutnya, bab 2 tentang pendidikan di Nusantara pada masa kolonialisme. Bab ini membahas perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan, mulai dari sebelum diterapkannya politik etis hingga masa penjajahan Jepang. Pada awal kolonial, pendidikan belum diperuntukkan bagi seluruh rakyat, melainkan hanya kepentingan penjajah, terutama untuk menghasilkan tenaga kerja yang mendukung administrasi kolonial. Pendidikan bersifat diskriminatif, di mana hanya golongan tertentu seperti orang Eropa dan bangsawan pribumi yang mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Masuknya bangsa barat seperti Portugis dan Belanda membawa pengaruh besar terhadap sistem pendidikan di Nusantara. Pada masa Belanda, sistem pendidikan mulai dari terstruktur tetapi tetap bertujuan untuk kepentingan kolonial. Sekolah-sekolah didirikan dengan tujuan mencetak tenaga kerja terdidik yang murah dan patuh kepada pemerintah kolonial. Pendidikan bagi pribumi dibatasi baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Perubahan mulai terlihat setelah diterapkannya politik etis pada awal abad ke-20 yang memberikan perhatian lebih pada pendidikan pribumi. Pemerintah kolonial mulai membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas, meskipun tetap terbatas. Muncul berbagai jenis sekolah seperti sekolah dasar, sekolah guru, sekolah kejuruan, dan sekolah tinggi. Namun, sistem pendidikan tetap berlapis dan membedakan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Selain itu, pendidikan juga berkembang melalui usaha non-pemerintah seperti lembaga pendidikan Islam dan organisasi pergerakan nasional yang berupaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat pribumi. Pendidikan mulai menjadi alat perjuangan untuk melawan penjajahan dan membangun kesadaran nasional. Pada masa penjajahan Jepang, sistem pendidikan mengalami perubahan dengan tujuan mendukung kepentingan Perang Jepang. Bahasa Jepang mulai diperkenalkan dan pendidikan diarahkan untuk menanamkan semangat, disiplin, serta loyalitas kepada Jepang. Meskipun demikian, masa ini juga memberikan peluang bagi rakyat Indonesia untuk lebih terlihat dalam pendidikan, meskipun tetap dalam pengawasan ketat. Baiklah, selanjutnya bab 3 tentang pendidikan di Indonesia masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Bab ini membahas perkembangan pendidikan di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga berakhirnya Orde Lama sekitar tahun 1966. Pada masa kemerdekaan 1945 sampai 1950, pendidikan diarahkan untuk membentuk identitas nasional dan menggantikan sistem pendidikan kolonial yang sebelumnya bersifat diskriminatif. Pemerintah mulai menata kembali sistem pendidikan nasional
dengan menekankan nilai-nilai kebangsaan, semangat kemerdekaan, serta pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia. Memasuki masa Orde Lama 1950 sampai 1996, pendidikan mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik dari segi kelembagaan maupun kebijakan. Pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan dengan mendirikan berbagai jenis sekolah dan meningkatkan jumlah tenaga pendidik. Kurikulum pendidikan juga mulai diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian sesuai dengan ideologi negara. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan pada masa ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik yang tidak stabil, sehingga kebijakan pendidikan sering mengalami perubahan. Selain itu, pendidikan pada masa ini juga digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi dan membangun semangat nasionalisme. Berbagai program pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar, serta belum meratanya akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Bagian selanjutnya, bab 4, pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru. Bab ini menjelaskan perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1996. Pada masa ini, pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dengan menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berusaha memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat melalui berbagai program, seperti pembangunan sekolah dan peningkatan jumlah peserta didik. Pendidikan juga difokuskan pada pembentukan manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menunjang pembangunan. Dalam bidang kurikulum, pemerintah melakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional. Kurikulum dirancang lebih terarah dan sistematis, dengan penekanan pada penanaman nilai-nilai Pancasila, serta pembentukan sikap disiplin dan loyalitas terhadap negara. Pendidikan pada masa ini juga cenderung bersifat sentralistik, di mana kebijakan pemerintah ditentukan oleh pemerintah pusat dan diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, pendidikan Islam juga mengalami perkembangan pada masa Orde Baru, meskipun tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah mulai mendapatkan perhatian dan pengakuan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan dalam kerangka pembangunan nasional. Namun, demikian, pendidikan pada masa periode baru juga memiliki kelemahan seperti kurangnya kebebasan dalam berpikir dan berpendapat karena kuatnya kontrol pemerintah. Sistem pendidikan lebih menekankan pada keseragaman dan kepatuhan, sehingga kreativitas dan kritisisme peserta didik kurang berkembang. Meskipun demikian, secara umum, masa Orde Baru berhasil meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi tingkat buta huruf di Indonesia. Baiklah, selanjutnya bagian terakhir bab 5 tentang pendidikan di Indonesia pada masa reformasi.
Bab ini membahas perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa reformasi yang mulai sejak tahun 1998 ditandai dengan perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kebijakan pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diarahkan menjadi lebih demokratis, terbuka, dan memberikan kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat serta lembaga pendidikan. Pemerintah melakukan berbagai pembaruan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang sebelumnya cenderung sentralistik pada masa Orde Baru, dengan otonomi yang lebih kepada daerah dan institusi pendidikan. Salah satu perubahan penting pada masa reformasi adalah diterapkannya desentralisasi pendidikan, di mana pengelolaan pendidikan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Selain itu, kurikulum juga mengalami perubahan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi, sehingga peserta didik tidak hanya dituntut menguasai pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Pemerintah juga berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program, seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan sarana dan prasarana, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan pada masa ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi mulai dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Namun demikian, pendidikan pada masa reformasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya akses pendidikan. Meskipun begitu, secara umum, upaya sistem pendidikan ke arah yang lebih baik, demokratis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sekian pembahasan buku tentang sejarah pendidikan Indonesia, era prakolonialisme Nusantara sampai reformasi.